Saya tantang kamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketemu kembali kita di channel Gereja YouTube, dengan saya di sini Abdullah yang rindu melayani Tuhan dan masih belajar lagi tentang kekristenan dan masih mau lagi dimuridkan di Gereja YouTube ini dengan studi pengajaran kekristenan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Harapan dan doa dari saya semoga Bapak Ibu dilimpahi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, viral video memperlihatkan seorang wanita asal Indonesia yang saat ini tinggal di Amerika Serikat dan juga seorang yang dulunya penganut agama Islam dan sekarang sudah pindah agama ke Kristen yang menyebut dirinya sebagai Dewi Bulan. Dalam video yang dibuatnya, Dewi Bulan memberikan tantangan kepada Allah SWT. Sebelumnya, Dewi Bulan yang diketahui berani juga sempat menantang Allah dan kini dirinya kembali melakukan itu. Wanita tersebut menantang apakah Allah bisa membuat hidupnya hancur hanya dalam 1 bulan. Tahun lalu saya menantang Allah SWT yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini ya, apakah bisa di dalam 1 bulan kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah SWT, ucap Dewi Bulan yang dikutip pada Senin, 27 November 2023. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut usilim-usilim, Muslim, kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi, tidak akan bisa, tidak akan berhasil, sambungnya. Mari kita saksikan video berikut ini. Oke, selamat sore di Florida. Jumpa lagi di sini bersama Dewi Bulan di USA, penghujat nabi palsu, si Nabi Jaing yang kelakuannya lebih rendah daripada anjing. Kenapa saya bilang begitu? Karena anjing saja tidak mau mengentui anak anjing. Tapi ini seorang yang katanya nabi, demennya bocil untuk di-wik-wik. Demen juga menantunya. Tahun lalu saya menantang Allah sengewete, atau kalian sebut sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang katanya adalah Tuhan kalian yang Maha Kuasa. Saya tantang Allah lagi tahun ini, ya. Apakah bisa di dalam satu bulan deh ya, 1 bulan, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan. Saya tantang kamu Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bisa menghancurkan hidup Dewi Bulan dalam waktu 1 bulan. Tapi sebelum itu sudah saya tengking duluan dalam nama Yesus. Saya tengking segala kutukan yang keluar dari mulut uclim-uclim kepada saya dalam nama Yesus. Dan saya kembalikan segala kutukan-kutukan tersebut kepada mereka yang mengucapkannya dalam nama Yesus. Jadi, tidak akan bisa, tidak akan berhasil. Ya, tidak akan berhasil. Bahkan ada yang buat video Dewi Bulan mukanya penyok-penyok. Ternyata bohong. Kalian gak bisa bikin wajah Dewi Bulan penyok-penyok, ya. Bahkan makin kesini,
Dewi Bulan makin bersinar. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas. Bukan cari guru yang buta huruf. Bukan cari guru yang gak bisa baca. Ya, cari guru yang cerdas. Gitu loh. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa. Bukan cuma berbahasa Arab. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang cuma bisa berbahasa Arab? Apakah Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lanyongnya bisa bahasa Tegal. Kok Allahnya nggak bisa? Coba. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isaac, dan Jacob. Allah Abraham, Isaac, dan Israel. Bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa. Karena Allah kita adalah Allah segala bangsa. Karena Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Israel adalah Allah segala bangsa. Dia sudah turun ke bumi. Dia dari surga, bukan dari bawah. Dan dia kembali ke surga. Dia mati dalam 3 hari dan dia bangkit kembali. Bukan seperti Muhammad yang sudah mati 3 hari, busuk, bahkan Allah tidak berhasil membangkitkannya. Kemana Allah ketika Muhammad sekarat? Kemana Allah selama bertahun-tahun tidak bisa membangkitkan Muhammad? Kemana Allah kamu? Dewi Bulan ada di sini. Yang makin membenci Dewi Bulan, Anda pasti akan dijamah oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh Roh Kudus. Jadi, berbahagialah teman-teman yang sudah diselamatkan dan menerima keselamatan tersebut. Berbahagialah saudara-saudara yang sudah menerima, yang sudah mengakui bahwa Yesus Kristus mati di kayu salib, dikubur selama 3 hari, dan bangkit kembali, lalu naik ke surga. Dan kita yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, yang percaya dan mengakui Yesus adalah Tuhan, akan bersama-sama dengan Dia. Shalom semuanya. Salam dari Florida. Lebih lanjut, wanita yang tidak diketahui identitas lengkapnya tersebut juga menghina Nabi Muhammad SAW yang disebutnya buta huruf dan patut dijadikan sebagai contoh atau panutan. Kalian jangan mau digoblokin sama Muhammad. Muhammad buta huruf alias goblok, tolol. Kalian pengikutnya, ya pasti lebih rendah dari itu dong. Saya kalau mau cari guru, saya cari guru yang cerdas, bukan cari guru yang buta huruf, bukan cari guru yang gak bisa baca. Cari guru yang bisa berbagai macam bahasa, bukan cuma berbahasa Arab, jelasnya. Bagaimana mungkin kalian punya Allah yang hanya bisa berbahasa Arab? Apakah mungkin Allah kalian bisa berbahasa Tegal? Lah Inyong aja bisa bahasa Tegal, keo Allah gak bisa, lanjutnya. Dewi Bulan menyebut bahawa Allah dalam agamanya seperti Abraham, Isasi, Jacob, dan Israel bisa berbagai bahasa dan menyebutnya sebagai Allah segala bangsa. Kalau Allah kita, Allah Abraham, Isasi, dan Jacob, dan Israel bisa berbagai segala bahasa. Bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, bahasa Batak pun bisa, bahasa Ambon pun bisa, bahasa Mandarin pun bisa, karena Allah kita adalah Allah segala bangsa, pungkasnya. Sebelumnya, Dewi Bulan juga sempat menjadi perbincangan kerana membuat konten cara memakan babi dengan halal. Dia memakannya dengan memakai hijab dan mengucap bismillah sehingga sempat dianggap telah menistakan agama. Skim tadi video yang bisa saya sampaikan. Bagikan video ini kepada saudara dan rekan-rekan kita di grup WhatsApp dan di media sosial kita, agar banyak jiwa lagi hadir untuk dekat kepada Tuhan, agar mereka diselamatkan. Yesus yang maha besar dan maha dahsyat. Skim pujian yang sudah kita naikkan bersama dengan gereja YouTube. Jika anda percaya, ayo coba ketiklah. Katakan Yesus maha besar, Yesus maha
besar bagi setiap saudara sahabat gereja YouTube di manapun anda menyaksikan program ini baik secara live maupun siaran ulangnya. Kiranya pengharapan kita kepada Yesus tak akan pernah goyah, sekali Yesus tetap Yesus sampai selama-lamanya. Jika saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk anda share kepada teman-teman saudara dan juga pencet like-nya, jempolnya, serta komen yang baik dan jangan lupa subscribe YouTube channel Gereja YouTube. Demikian video ini, saya Abdullah yang percaya Tuhan Yesus adalah Juru Selamat manusia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Cukup ₹10,000 per pekan, puji Tuhan kita dapat menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yap, jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan. Kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan ₹10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI 04210034205666 dengan menulis P8, artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.